Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak lupa nikmat sehat. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kepada dosen mata kuliah filsafat yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan menerangkan atau menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang tantangan pendidikan Islam di era disrupsi. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita akan menerangkan saya akan menerangkan tentang pengertian disrupsi dulu. Pengertian disrupsi adalah kondisi di mana terjadinya perubahan atau perubahan secara besar-besaran atau mendasar ke dalam sistem yang baru dalam bidang bisnis, pendidikan, tatanan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Jadi merubah semuanya, merubah tatanan, merubah kemasyarakatan yang ada. Jadi mengakibatkan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat. Jadi disrupsi itu perubahan dari yang lama, mengubah pandangan lama menjadi inovasi yang baru. Nah, jadi pendidikan, perubahan pada pendidikan sangatlah kencang. Jadi pengertian disrupsi itu adalah merubah atau perubahan secara besar-besaran kepada tatanan tatanan kehidupan masyarakat, baik dari segi bisnis, pendidikan, kehidupan masyarakat itu berubah secara besar-besaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan menerangkan tantangan pendidikan Islam pada era disrupsi. Perubahan pada pendidikan besar terjadi pada saat ada pandemi COVID-19. Nah, hampir seluruh sektor terkena dari dampak pandemi tersebut, mulai dari bisnis hingga pendidikan. Perubahan yang terjadi pada sektor
pendidikan saat pandemi sangatlah menonjol dan sehingga saat ini perubahan besar pada pendidikan saat pandemi sangatlah menonjol dan hingga saat ini masih melakukan seperti yang terjadi di saat pandemi. Di era disrupsi pada saat sektor pendidikan dimulai dari awal pandemi muncul dan sangat berpeluang mengancam kualitas pendidikan, dan dalam jangka panjang pemerintah pun melakukan berbagai inovasi untuk tetap memberikan pendidikan yang efektif kepada seluruh murid nanti dan guru. Dan tantangan bagi pendidikan Islam di era globalisasi adalah penerapan pendidikan tanpa tatap muka atau lebih dikenal dengan sekolah online. Jadi ketika pendidik menghadapi era globalisasi, maka pendidik harus bisa berkembang lebih maju dengan penerapan yang telah diberikan oleh Kementerian Indonesia berupa sekolah online. Jadi guru harus bisa mengikuti apa yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, seperti guru harus bisa menggunakan cara dengan sekolah atau pelajaran online. Nah, dengan pembelajaran online, seringkali guru-guru terhambat dengan berbagai kesulitan, seperti harus memiliki gadget, terus jaringannya harus bagus, dan masih banyak lagi kendala-kendala yang mempengaruhi pembelajaran bagi si pendidik. Nah, yang kedua adalah tantangan bagi pendidik, yaitu dalam pembelajaran. Nah, apabila guru-guru masih menggunakan penyampaiannya masih menggunakan papan tulis dan spidol, nah, maka tidak ada bedanya dengan internet. Lalu dapat mencari sendiri. Nah, jadi ketika nanti akan tergerus. Jadi kalau masih guru itu menggunakan papan tulis dan spidol, itu pun tidak akan jauh dengan anak-anak mencari dengan internet. Nah, jadi tidak ada bedanya. Para murid dapat mencari sendiri informasi yang mereka inginkan secara lengkap daripada apa yang dijelaskan di dalam bor oleh guru tersebut. Jadi intinya guru harus bisa lebih
lebih mengetahui tentang apa yang harus disampaikan kepada anak murid tersebut. Nah, tips untuk menghadapi era disrupsi ini, pendidik harus bisa peka terhadap informasi yang terbaru, teknologi yang terbaru. Nah, untuk mengetahui informasi tersebut, maka guru harus bisa bermain inovasi, harus berinovasi yang baru untuk bisa mengikuti apa yang terbaru pada zaman sekarang. Itu yang kedua adalah berani berinovasi. Nah, para guru harus siap memberikan berbagai inovasi terbaru dan berani untuk menerapkan di sekolah atau bahkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau penelitian para pendidik. Jadi para guru harus bisa berinovasi supaya bisa menimbulkan ide-ide yang baru. Nah, gitu. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah mengubah pola pikir. Jadi pada zaman dulu dan pada zaman sekarang sangatlah berbeda cara pandang peserta didik. Peserta didik pada pola pemikirannya pada zaman sekarang berbeda dengan peserta didik yang zaman dulu. Ya, jadi berarti guru harus bisa mengubah pola pikir, mengolah pola pikir murid sekarang dengan metode yang terbaru. Jadi gurunya harus bisa mengubah pola pikirnya sehingga bisa nyambung dengan muridnya sekarang pada zaman sekarang. Karena kalau tidak mengubah pola pikir dan masih menerapkan pola pikir zaman dulu, peserta didik zaman dulu, maka diterapkan kepada murid sekarang tidak akan bisa seperti yang dahulu kala yang diterapkan pada zaman dahulu, pada zaman dulu. Nah, jadi gitu. Nah, itu jadi intinya permasalahannya yaitu pada peserta, pada pendidik, yaitu harus bisa mengubah pendidikan atau mengubah pola pikir dan harus siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada zaman sekarang, dan kita harus selalu update tentang apa yang terbaru pada zaman sekarang. Nah, sekian mungkin yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf atas ketidaksempurnaan yang saya sampaikan. Mohon saya cukupkan segini yang saya bisa sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.